Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita sebagai keluarga Kristen kehilangan makna dalam menyambut Natal. Di era saat ini, banyak sekali hal-hal yang membuat keluarga Kristen harus ada dalam konflik, dalam pertengkaran, perselisihan yang mengakibatkan kekecewaan, luka, dan air mata dalam keluarga. Mama, ini hari masak apa? Salam Papa. Mama sudah masak nasi, masak sayur dan masak ikan. Papa makan Papa. Tiap hari hanya masak ini saja. Tahu jadi istri pesantren? Bapak nih, semakin hari semakin aneh Sa. Beta masak nasi kasih Papa. Papa bilang sudah enak. Beta belanja untuk kebutuhan dalam rumah. Bapak bilang beta boros. Heran Pak. Dan tapi Bapak ada sesuatu nih. Oh, jadi lo tuh mata selingkuh begitu? Beta suruh tuduh Bapak selingkuh. Hanya beta hanya tanya Sa. Dan tapi Bapak ada sesuatu nih. Lo bermaksud apa? Lo tuh betul sembarangan. Jadi lo jangan macam-macam. Jadi perempuan itu jangan banyak melawan, jangan mengeluh. Apalagi sampai tuduh beta begini begitu. Bapak, beta minta ampun. Bapak beta Dasar begitu kau diri. Di rumah tangga usia ada dapat pukul dari suami. Ini itu tuh kasihan nih dapat sukelnya capek-capek tapi dapat pukul nih. Mereka membuat satu scene di Facebook kok. Oke, betul betul di sana tidak suami selingkuh. bercuriga begitu lah untuk sampai dapat suami selingkuh. Di kasihan deh sudah capek-capek pasti itu. Di saat keluarga Kristen ada dalam kehancuran, banyak tantangan yang harus mereka terima dari orang-orang terdekat mereka. Banyak cacian, banyak hinaan, bahkan tidak sedikit sindiran-sindiran yang diterima oleh sesama keluarga Kristen. Pada saat yang sama pula, kehidupan orang-orang muda dan keluarga Allah semakin hari semakin merosot, semakin jauh pemaknaan terhadap kasih karunia. Banyak pemuda yang memanfaatkan waktu dengan kehidupan minuman keras. Apa sih? Iya Bang Aten. Bertemu kalau ada sini. Tulak kok. Baik kan. Nakatampay ketemu tahun. Sebagai pakan. Siap. Godaan-godaan dunia Kalau ini kasih Pak. tentang kenikmatan dunia semakin menghalangi anak muda untuk ada dalam persekutuan Kristen. Kecanduan HP, gadget, minuman keras, bahkan banyak hal lain yang membuat mereka lebih mementingkan kepentingan sendiri dibandingkan mempunyai kerinduan untuk mencari Tuhan. Semua tadi ketemu dan bertemu dan supaya apa yang kita minta buat di gereja dan ketemu dengan omong. Ibadat, apa itu ibadat? Kata sampai ibadat, saya kata ada sehat kan nih? Ya su, yang penting kita usaha aja sa, di sini hati-hati ya usia kuku. Ih, nadia bisa mah di pendeta sa kalau pibar na bisa tu sa pa di kato. Pisu pisu lama Sekarang itu marah mabuk. Dong ada dua lagi di kantor desa tuh aja kok. Masa janda usaha aja berkata pi.
Banyak anak muda yang semakin menikmati waktu-waktu mereka dengan bersenang-senang tanpa mempedulikan masa depan mereka. Kecanduan miras bahkan berakibat pada hal-hal yang tidak diinginkan. Karena keasikan dengan minuman keras, tiba-tiba Jadi maksud apa? Kenapa? Jadi Jadi baik. baik. Ai. Baik. Sudah apa, Bu? kehidupan yang semakin jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Di saat yang sama, manusia semakin kehilangan pemaknaan tentang kasih karunia Tuhan. Bahkan di momen Natal saat ini, manusia sesuka hati tidak sengaja dilakukan, tidak menghormati dan tidak menghargai Allah dalam kehidupan setiap hari. Lebih mementingkan kesibukan pribadi dibandingkan punya waktu untuk mencari Tuhan. Di saat yang sama, iblis sangat senang dengan semua itu. Iblis merasa bahwa ia telah berhasil menguasai manusia dalam dosa. Ia merasa bahwa manusia telah ada dalam kendalinya. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia jauh dari Allah, diikat dan dirantai oleh kekuatan-kekuatan iblis. Sekuat-kuatnya manusia berusaha untuk melepaskan dirinya, tidak akan mampu bisa, karena ia telah kehilangan kasih karunia di hadapan Allah. Iblis bersuka-cita dan merasa menang ketika manusia semakin jauh dari Allah. Tetapi di saat yang sama, Allah tidak pernah tinggal diam. Allah tidak pernah mau terus membiarkan manusia diikat oleh iblis. Allah tahu, sekuat apapun manusia, ia hanyalah manusia yang lemah. Karena itu dalam kasih-Nya, ia meninggalkan kerajaannya dan datang ke bumi. Datang untuk menyelamatkan manusia yang semakin jauh dari kasih karunia Allah. Lihatlah umat-umatku yang telah kutebus. Mereka menyakiti hatiku dengan segala dosa-dosa mereka. Mereka tidak menghargai pengorbananku. Kini aku datang ke dalam dunia sebagai bayi Natal. Apakah aku akan lahir dalam hati yang kotor, yang penuh kemunafikan, yang tidak bisa mengampuni, yang masih hidup dengan kesenangan dunia? Apakah umatku sungguh-sungguh siap menerima kelahiranku dalam hati mereka? Aku sangat mengasihi mereka. Aku sangat mencintai mereka. Apapun akan kuperbuat agar mereka bebas
dari dosa. Hanya kasih-Nya lah yang sanggup untuk memulihkan, untuk membebaskan, dan untuk melepaskan manusia dari belenggu yang diikat dan dirantai oleh iblis. Marilah bersama-sama menikmati sukacita bersama-sama denganku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keluarga Allah yang telah dibaharui oleh kasih Kristus, telah menerima keselamatan dari Kristus, telah menerima anugerah dari Kristus, dan telah menerima firman-Nya, akan selalu dibaharui dan mau hidup baru di hadapan Allah. Tuhan, terima kasih banyak karena Tuhan sudah ingatkan beta sebagai suami bahwa keluarga adalah hal terpenting dalam hidup. Banyak orang ketika saya senang, ketika saya susah, istriku yang selalu ada menemani. Beta berjanji akan menjadi suami yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus atas kado Natal terindah tahun ini. Beta bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita bersama beta pun suami. Anak-anak muda yang hidup dalam pergaulan-pergaulan bebas, dalam kenikmatan minuman keras, hidup dalam pembaharuan Kristus, dan bersedia untuk diubah dan dibaharui oleh kasih-Nya. Mulai sekarang, ketong mau jadi pemuda yang baik. Mari ketong usahakan supaya jangan mempermalukan nama Tuhan Yesus yang hidup kita. Kehidupan yang larut dengan kesibukan dunia dan melupakan waktu bersama dengan Tuhan dibaharui oleh kasih-Nya. Memang musik orang itu enak, tapi apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Jadi mari tabur yang baik supaya kita tuai yang baik juga. Dan alangkah indahnya kehidupan orang-orang yang selalu merindukan dan mengasihi serta menghormati dan menghargai Allah dalam kehidupannya. Memang kalau pegang HP ini kita lupa segala sesuatu. Tapi tolong lupa jangan sepikir waktu dengan Tuhan. Hanya karena kita terlalu sibuk dengan HP. Mari kita pakai ini waktu untuk cari Tuhan. Luar biasa kalau semua hidup dalam Tuhan. Terlalu indah sekali. Semoga Natal kali ini ketemu dan menyebarkan jatuh berangsa, tetapi terima hidup gelap. Betul, mari ketong sama-sama rayakan Natal ini dengan cinta, keampunan, dan Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan Natal dengan hidup yang terus berubah dan berbuah karena kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdiri, kita memperbaharui iman percaya kita dengan kita melakukan